Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kepribadian guru, yakni Ibu Profesor Dr. Hajah Aan Hasanah MED dan Ibu Elin Nailur Rahmah MPD. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang simbol diri, emosi, dan kecerdasan majmuk. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatimatuz Zahra, itu saya sendiri, Fauzi Rahman Mahfud, dan Vela At-Taqiyah. Materi yang pertama yaitu simbol diri. Apa sih yang dinamakan simbol diri? Adapun di sini teori tentang simbol berasal dari Yunani. Kata simboion dari simbalo atau menarik kesimpulan berarti memberi kesan. Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistemologi dan keyakinan yang dianut. Salah satu tokoh yang berbicara tentang simbol yaitu Herbert Blumer tahun 1962. Dia seorang tokoh modern dari teori interaksionisme simbolik. Ini menjelaskan, menurut Blumer, istilah interaksionisme simbolik menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Ciri khasnya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan sekedar reaksi belaka dari tindakan seorang terhadap orang lain. Yang selanjutnya itu emosi. Menurut Chaplin tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Sedangkan menurut Sudarsono tahun 1993, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme, seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Yang selanjutnya ada macam-macam emosi. Sebenarnya secara keseluruhan emosi digolongkan dalam 2 golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Yang pertama ada emosi positif, seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Yang selanjutnya emosi negatif, seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan juga marah. Adapun macam-macam emosi yang dikemukakan oleh para ahli itu sebagai berikut. Yang pertama, emosi yang menggambarkan perasaan sedih, kaget, marah, dan juga gembira merupakan emosi yang mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum. Akan tetapi perasaan emosi takut, cinta, muak, dan juga jijik merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus, dan hal ini tergantung pada budayanya masing-masing. Pendapat ini dikemukakan oleh Haider tahun 1990. Yang kedua yaitu Ekman tahun 1972. Emosi dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu muak, bahagia, marah, takut, kaget, dan sedih. Di tahun 1999, beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan, yakni terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia, perasaan bersalah, senang, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan girang. Yang selanjutnya menurut Silpan Tompkins, beliau menggolongkan emosi ke dalam hal yang cukup sederhana menjadi 8 golongan emosi, yaitu malu, khawatir, sedih, jijik, marah, terkejut, gembira, dan senang. Dan
Delici pun menggolongkan emosi yang lebih rinci. Hal ini pun diungkapkan oleh Prince tahun 2004. Menggolongkan emosi ke dalam 9 golongan, yaitu kasih sayang, rangsangan, jijik, menderita, cemas, panik, dan enggan puas. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Atakia. Silakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majmuk. Pengertian kecerdasan majmuk. Kecerdasan majmuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan. Pandangan Howard Gardner dituangkan dalam buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Dalam buku tersebut, Gardner membahas teori kecerdasan majmuk yang mengemukakan 7 kecerdasan dasar. Lebih lanjut, untuk mendukung argumentasinya itu, Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur, yaitu yang pertama ada kecerdasan verbal, yang kedua kecerdasan logika, yang ketiga kecerdasan spesial, yang keempat kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan natural, dan yang kesembilan kecerdasan eksistensial. Selanjutnya yaitu ada macam-macam kecerdasan majmuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau bisa disebut juga linguistic intelligence. Menurut teori kecerdasan majmuk seperti yang diungkapkan oleh Thomas Armstrong di tahun 2005, kecerdasan linguistik atau word smart adalah suatu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, bahwa komponen inti dari kecerdasan linguistik adalah kepekaan terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata dan kalimat, serta bahasa. Adapun contoh orang-orang yang memiliki kecerdasan ini antara lain adalah para jurnalis, penulis, penyair, sofistik maupun orator. Yang kedua yaitu ada kecerdasan matematik logikal, atau bisa disebut juga mathematic intelligence. Menurut Howard Gardner, ada dua fakta penting mengenai kecerdasan logika matematika. Pertama, dalam diri orang berbakat, proses dari penyelesaian masalah sering berlangsung amat cepat. Kedua, penyelesaian masalah dapat disusun sebelum penyelesaian itu diutarakan. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan spesial atau ruang visual, atau bisa disebut juga visual atau spatial intelligence. Kecerdasan spesial menurut Gardner, sebagaimana dikutip oleh Agus Effendi di tahun 2005, adalah kemampuan untuk memberikan gambar-gambar dan imaji-imaji serta kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk di dalam kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan referensi grafis, berpikir 3 dimensi, serta mencipta ulang dunia visual. Yang keempat yaitu ada kecerdasan kinestik badani, atau bisa disebut juga bodily kinestic intelligence. Orang yang memiliki kecerdasan kinestik badani mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan sebelum dia memperoleh latihan secara formal, atau bisa memahami dan melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat. Kecerdasan kinestik badani, atau bisa disebut juga tubuh, menurut Tony Buzan sebagaimana dikutip oleh Agus Effendi di tahun 2005, merupakan kemampuan untuk memahami, mencintai, dan memelihara tubuh, dan membuatnya berfungsi se-efisien mungkin bagi orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, kecerdasan tubuh adalah kecerdasan atletik dalam mengotot tubuh seorang dengan sangat cermat. Yang kelima yaitu ada kecerdasan musikal, atau bisa disebut juga musical intelligence. Kecerdasan musik menurut Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Sparno di tahun 2008 adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara. Selain itu, menurut Adi W. Gunawan di tahun 2006, kecerdasan musik juga meliputi kemampuan untuk mengamati, membedakan, mengarang, dan membentuk bentuk musik, kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbul dari musik yang didengar. Yang keenamnya itu ada kecerdasan interpersonal, atau bisa disebut juga interpersonal intelligence. Kecerdasan interpersonal menurut Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno di tahun 2008 adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Kepekaan
akan ekspresi wajah, suara, serta isyarat orang lain. Yang ketujuh yaitu ada kecerdasan intrapersonal atau bisa disebut juga intrapersonal intelligence. Kecerdasan interpersonal menurut Paul Subarno di tahun 2008 adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri, memiliki kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidupnya, bisa mengatur perasaan serta emosi dirinya sendiri. Yang kedelapan yaitu ada kecerdasan naturalis atau bisa disebut juga naturalis intelligence, yaitu kecerdasan naturalis menurut Howard Gardner sebagaimana dikutip oleh Paul Subarno di tahun 2008, ada kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam serta menggunakan kemampuan tersebut secara produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Yang kesembilan yaitu ada kecerdasan eksistensial atau bisa disebut juga existential intelligence. Kecerdasan eksistensial menurut Howard Gardner sebagaimana dikutip oleh Thomas Armstrong di tahun 2004 pada dasarnya adalah minat pada masalah-masalah pokok kehidupan. Menurut Thomas Armstrong sebagaimana dikutip oleh Tazkiratun Musfirah di tahun 2008, kecerdasan ini mulai muncul pada awal masa kanak-kanak karena anak-anak belum mempunyai penyaring kebudayaan seperti orang dewasa. Mereka selalu dapat menerima rahasia kehidupan dan secara terus-menerus mengajukan pertanyaan besar yang sulit dijawab oleh orang dewasa di sekitarnya. Ya, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, terima kasih kepada Saudari Vela Atakiah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perlu kita ketahui arti dari simbol sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni suatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lain standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat tersebut. Adapun pengertian emosi menurut Chaplin tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan yang disadari, yang mendalami sifatnya dari perubahan perilaku. Kecerdasan majmuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat pemateri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan materi ataupun penyampaiannya. Kami selaku pemateri mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.